Nama saya Dr. Resti, saya lahir di Balikpapan. Aktivitas saya sehari-hari adalah dosen, yaitu di kampus tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Kemudian job saya yang lain juga adalah pengacara, mediator juga lulusan UGM. Kemudian juga adalah researcher, writer, penulis buku-buku yang ada. Alhamdulillah 2021 saya sudah menulis buku ajar hukum adat karena master degree saya ada 2, yaitu hukum dan bahasa Inggris. Oleh itu saya combine master degree saya dan doktoral degree saya adalah hukum. Oleh karena itu buku-buku saya ini berbau hukum dan bahasa Inggris. Nah, ini buku yang pertama 2021, kemudian Pembagian Harta Bersama ini tahun 2021 juga, terbitnya bulan Desember. Ini juga yang paling tebal yang ini karena mau 300 halaman, tepatnya 293, ada 11 bab. Kemudian juga saya lanjut ke 2022, ada 4 buku, yaitu lanjutan di Harta Bersamanya. Dan yang keempat adalah yang bahasa Inggrisnya. Ini bagus karena di dalamnya ada trik tips bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris. Ada metode-metode dan strategi yang saya berikan di dalam tersebut, sehingga masyarakat dan mungkin pada khususnya mahasiswa bisa belajar bahasa Inggris melalui buku saya ini karena sangat bermanfaat di dalamnya. Kemudian yang ini ada buku ajar hukum adat karena kita tinggal di Kalimantan. Dalam hal ini belum ada saya lihat mengupas tentang Kalimantan, adat Kalimantan. Jadi di sini ada hukum pidananya serta hukum perdatanya secara adat. Kebetulan saya mengajar hukum adat juga di kampus tercinta. Dan ini adalah yang terakhir, panduan singkat kuasai TOEFL. Kebetulan saya mengajar TOEFL di kampus tercinta. Oleh karena itu saya ingin memberikan ilmu yang saya punya untuk masyarakat banyak, khususnya mahasiswa. Sehingga jika mempelajari ini, semoga harapan saya mahasiswa bisa lulus TOEFL dengan nilai yang tinggi. Karena di dalamnya ini trik-trik dan tips saya jadikan satu, ada semua lengkap, walaupun kecil bukunya tapi padat. Bu, terkait buku yang Ibu tulis mengenai pembagian harta bersama ini, bisa nggak dijelaskan latar belakangnya sampai nulis ini apa sih? Ya, baiklah Pak. Awal mulanya yaitu berdasarkan pengalaman yang ada, kita melihat pada dinamika masyarakat sekarang ya, terutama di Kalimantan Timur, Samarinda, itu banyak terjadi perselisihan paham, banyak terjadi percekcokan apabila berbicara tentang harta bersama, khususnya pembagian harta bersama. Nah, hal ini untuk menyikapi hal tersebut, saya ingin di dalam pembagian harta bersama ini masyarakat tersebut diselesaikan secara damai, peace. Nah, oleh karena itu terbersit di diri saya ingin membuat suatu bacaan atau buku yang nanti berfungsi kepada masyarakat banyak. Jika menyelesaikan pembagian harta bersama, mereka akan melakukan secara damai karena awal ini mereka ketidaktahuan mereka tentang pembagian harta bersama ini diawali dari itu. Nah, setelah itu kalau mereka mengetahui pengertian harta bersama, kemudian undang-undangnya diatur di pasal berapa, insya Allah masyarakat tersebut tidak akan lagi memperdebatkan masalah pembagian harta bersama karena mereka pada dasarnya sudah mengetahui aturannya di mana dan pembagiannya seberapa yang sesuai dengan undang-undang yang ada secara legal. Nah, untuk itu maka saya mengangkat buku tentang pembagian harta bersama ini akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila. Nah, setiap kasus perceraian pasti setelah kasus perceraian dilanjut oleh pembagian harta bersama. Nah, oleh karena itu ini sangat berhubungan sekali. Bisa dilihat di buku ini warnanya hijau, sengaja saya pilih warna hijau. Ini ada mengandung makna yaitu supaya mencapai peace gitu ya, kedamaian. Jadi identik hijau itu dengan kedamaian. Kemudian simbolnya ini ada gambar Pancasila, eagle nih di sini nih, eagle ada. Nah, ini karena berbasis Pancasila. Kemudian juga ada gambar joint property, harta bersamanya, rumah, perhiasan, kemudian dan yang lain-lain, tanah ya. Jadi di sini mencakup pengertian dari buku tersebut. Pembagian harta bersama, yaitu simbolize-nya sudah terlihat di pokoknya.
Baik. Eh, ini kan buku ada berbahasa Pancasila, Bu ya. Apakah kemudian buku-buku sebelumnya terkait masalah pembagian harta bersama itu tidak mengandung Pancasila itu? Ya, betul. Nah, untuk itu belum ada yang membahas yang tentang berbasis keadilan Pancasila. Nah, oleh karena itu saya ingin menonjolkan keadilan Pancasila yang spesifik, yang lain daripada yang lain. Nah, di sini karena kita falsafah hidup kita berdasarkan Pancasila, ini sangat berguna ke depannya. Keadilan yang diinginkan Pancasila itu yang bagaimana? Yaitu memperlakukan manusia sama di mata hukum. Nah, ini sesuai dengan sila kelima, dan sila kedua yaitu memanusiakan manusia, yaitu yang mana dengan menegakkan keadilan dan serta juga HAM-nya di sini kita angkat human right-nya. Oleh karena itu sila kedua dan sila kelima ini dia mengangkat sila-sila yang lain, jadi saling berhubungan, connectionnya ada. Jadi difokuskan pada sila kedua dan sila kelima, kemanusiaannya, human rights serta keadilannya. Itu yang saya mau angkat berbasis Pancasila. Terus kalau soal studi kasusnya tuh, apakah ada yang menjadi contoh dalam buku ini kemudian atau bagaimana? Ya, baiklah. Untuk penelitian ini saya lakukan yaitu berdasarkan kasus yang sudah inkrah oleh hakim. Yang pertama yaitu nomor 1253, yaitu di mana di Pengadilan Agama Samarinda ya. Nah, di sini ada kasus pembagian harta bersama suami istri. Nah, mereka berdua ini bekerja. Suami bekerja, istri bekerja, dan istri dominan di dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak diatur di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam, dan juga untuk pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mana sudah diperbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu belum ada pengaturan tentang pembagian harta bersama yang ada di KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 97. Dan di dalam KHI ini pun tidak spesifik disebutkan, cuma disebutkan dibagi dua. Jadi janda atau duda yang bercerai hidup, pembagian harta bersama dibagi dua. Nah, cuma itu, jadi begitu sangat belum jelas bagaimana posisi sekarang dinamika masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu wanita sekarang pekerja, wanita mandiri, wanita education, sudah ada pendidikan, wanita bisa mencukupi, membantu suami dalam bekerja, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana porsi mereka ketika terjadi suatu pembagian harta bersama? Akan tidak adil apabila wanita mendapat separuh bagian dengan suami, sedangkan wanita di sini posisinya lebih banyak menghasilkan ekonominya, ya, mencukupi ekonominya dibanding suami. Nah, oleh karena itu ini yang tidak dibahas di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu di dalam buku ini akan dijelaskan secara detail tambahan-tambahan apa saja, rekonstruksi apa saja mengenai pasal tersebut. Nah, oleh karena itu untuk lebih baiklah untuk mencapai keadilan yang Pancasila, di situ akan dijelaskan di dalam buku saya ini dengan detail. Semoga sangat berguna nanti ke depannya untuk masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pembagian harta bersama, yang sesuai porsinya, sesuai kontribusi istri atau suami di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sesuai porsinya pembagian harta bersama tersebut, itu baru disebut dengan keadilan yang berbasis keadilan sosial. Kalau studi kasus berikutnya masih ada nggak ya, Bu? Iya, dalam penelitian buku saya ini, saya melakukan research, yaitu berdasarkan studi kasus yang sudah inkrah, ada keputusan hakim tetap, yaitu yang pertama adalah nomor 1253, ini di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam hal ini terdapat pembagian harta bersama suami dan istri, yang mana suaminya bekerja swasta dan istrinya juga bekerja. Kemudian istrinya dominan menghasilkan
biaya di dalam rumah tangga itu lebih banyak dibanding suami. Atas pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan untuk pembagian harta bersama mereka, yaitu dibagi sepertiga untuk penggugat adalah suami dan 2/3 untuk tergugat istri. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang mana harus dibagi dua. Nah, oleh karena itu berdasarkan hal ini, riset ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pasal 97 KHI atau kompilasi hukum Islam tidak bisa selamanya dipakai untuk suatu kasus. Jadi dalam hal ini hakim harus menyelesaikan suatu kasus secara kasuistis seperti itu. Dan juga untuk penelitian yang kedua saya dapatkan dari kasus yang nomornya adalah 134. Nah, di sini Pengadilan Agama Jakarta. Nah, di sini juga sama kasusnya, yaitu suami dan istri bekerja dan istri dominan dalam hal ini melengkapi rumah tangga.